Ibu bapak saudara semuanya, shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Dan saya percaya di mana ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan siap menyatakan berkat-Nya buat kita semuanya. Anda akan pulang dari tempat ini dengan membawa kekuatan yang baru. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Saya tunggu Anda menemukan ayat-ayat ini, Matius pasal yang ke-8. Kalau Anda membawa Alkitab versi cetak, Anda akan sangat terbantu di dalam khotbah kita pada hari ini. Karena yang akan saya khotbahkan, biasanya orang berkhotbah itu satu perikop, 1-2 ayat atau mungkin satu perikop. Tapi hari ini bonus buat Anda karena pagi hari ini saya akan mengkhotbahkan sekaligus 4 perikop di dalam Matius pasal yang ke-8. Entah Anda menyadari atau tidak, di dalam Matius pasal yang ke-8 ini ada banyak cerita yang sangat menarik dan selama ini terlewatkan di dalam perenungan saya. Dan pagi ini saya ingin bagikan kepada Anda. Matius pasal yang ke-8, saya ingin ceritakan dulu judul perikopnya. Perikop yang pertama itu tentang orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu perikop berikutnya itu tentang hamba seorang perwira Kapernaum yang juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan kemudian ada perikop tentang hal mengikut Yesus, tentang mertua Petrus yang disembuhkan, tetapi saya loncat tentang angin ribut yang diredakan. Saya mengkhotbahkan di awal bulan ini, bagaimana murid-murid berada dalam satu perahu dengan Yesus dan mereka diterpa badai yang hebat, tetapi Tuhan tolong. Lalu kemudian perikop berikutnya tentang 2 orang yang kerasukan setan dan Tuhan juga menjamah, Tuhan menolong. Jadi cukup banyak perikop. Paling tidak saya ingin bagikan kepada Anda khotbah hari ini 4 perikop sekaligus di dalam Matius pasal yang ke-8. Lalu nanti kita akan coba tarik benang merahnya apa. Kenapa saya akan bahas langsung 4 perikop. Siap belajar sama-sama? Yang siap katakan amin. Yang siap katakan saya mau. Haleluya. Mari kita coba acak. Dan kita langsung loncat di ayat 28 Matius pasal yang ke-8. Kita mau belajar tentang perikop 2 orang yang kerasukan setan dan disembuhkan. Matius pasal ke-8 ayat yang ke-28. Saya bacakan buat saudara. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan, maka setan-setan itu meminta kepadanya. Saya ulangi, maka setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Cerita ini menjadi menarik karena Alkitab menulis 2 orang yang kerasukan setan, mereka meminta kepada Yesus. Sebetulnya yang meminta kepada Yesus itu bukan 2 orang itu, tetapi setan yang ada di dalam orang itu. Setan itu menguasai karena merasuk orang itu, lalu kemudian ketika melihat Yesus, setan itu meminta kepada Yesus. Meminta supaya apa? Karena mereka tahu ketika Yesus datang kepada mereka, mereka takut. Sebab mereka berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Jadi setan itu mengenal Yesus. Dia takut kalau dia disiksa sebelum waktunya. Jadi
Setan itu tahu nasib akhirnya itu seperti apa. Itu sebabnya ketemu Yesus langsung minta, jangan siksa kami sebelum waktunya. Dan dia berkata, lebih baik pindahkan kami ke dalam kawanan babi itu. Baru kali ini setan berdoa. Bahasa saya, setan itu meminta kepada Yesus. Izinkan saya mengganti dengan istilah yang sangat populer dalam kekristenan. Setan itu meminta, artinya setan itu juga dalam tanda kutip berdoa kepada Yesus. Jadi ini mungkin adalah hal yang janggal dan aneh. Bagaimana mungkin setan minta kepada Yesus? Tapi yang lebih aneh lagi adalah Alkitab berikutnya menulis seperti ini. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Setan minta supaya dipindahkan ke babi dan Yesus mengabulkan. Setan meminta saja itu sudah aneh dan janggal. Lebih aneh lagi, Yesus mengabulkan permintaan setan-setan itu. Dalam bahasa saya, Yesus mengabulkan doa setan-setan itu. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama seperti ini. Kalau setan minta saja dikabulkan, apalagi anaknya kalau minta sesuatu. Yang percaya katakan amin. Anda dengan setan lebih berharga mana? Siapa yang sama setara dengan setan? Tolong angkat tangan. Coba lihat kanan kirinya, apakah ada wajah iblis di sebelah kanan kiri Anda? Saya rasa tidak, ini wajah malaikat-malaikat semuanya. Cuma sayangnya malaikat yang jarang minta, malaikat yang jarang berdoa, setan aja minta loh. Anda minta enggak? Halo, Anda minta enggak? Minta, puji Tuhan, jangan mau kalah dengan setan. Setan minta, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Anda lebih berharga daripada setan. Kalau setan minta, Anda harusnya lebih lagi punya hak untuk meminta. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dan percayalah, kalau setan saja dikabulkan, apalagi Anda. Padahal kalau kita pikir, sekarang ini poinnya. Saya tanya kepada Anda, tolong dijawab. Menurut Anda, dua orang yang kerasukan ini punya iman enggak kepada Tuhan Yesus? Tolong jawab. Punya iman enggak? Siapa yang berkata punya iman? Tolong. Siapa yang berkata tidak punya iman? Tolong. Hanya beberapa. Siapa yang tidak tahu bahasa saya? Tolong angkat tangan. Jelas dua orang kerasukan ini tidak punya iman. Sebab bagaimana mungkin dia punya iman? Karena dia sudah dirasuk oleh setan. Sebab yang berkata-kata ini setan. Tidak punya iman, itu pun ditolong oleh Tuhan. Nanti kita lihat keterkaitan dengan perikop lain itu seperti apa. Kenapa bisa demikian? Yesus mengasihi kita semuanya. Bahkan orang yang kerasukan setan pun dikasih oleh Tuhan. Kenapa bisa demikian? Bukankah orang itu kerasukan setan? Orang semuanya pada takut dengan orang ini, menghindari orang ini, karena orang ini bahaya, karena orang ini sampah, karena orang ini tidak punya masa depan. Buat apa dikasihi? Tapi Yesus mengasihi. Saya kasih ilustrasi. Saya bawa uang, sayang hanya 50.000. Siapa mau uang ini? Tolong angkat tangan. Tidak yakin saya akan kasih. Setan aja minta saya kasih. Apalagi Anda. Juju, kamu mau uang ini Ju? Jangan ketawa aja. Imanmu menentukan kau dapat atau tidak. Juju mau uang ini? Kalau mau jangan mengangguk-angguk. Angkat tangan. Saya mau Pak, yang keras. Nah, oke. Sekarang lihat. Seandainya saya lipat, saya
remas-remas uang ini. Dari semula uangnya bagus, tiba-tiba uangnya jadi seperti ini, jadi lecek seperti ini. Sudah tidak seindah tadi. Saya tanya kepada kamu, Jo, kamu masih mau? Masih mau, Jo? Ini sudah tidak halus lagi, sudah tidak rapi lagi. Kamu masih mau, Jo? Mau. Kenapa kamu mau? Pertama, mauan. Alasan kedua apa, Jo? Karena apa? Karena nilainya sama. Nilainya tidak berubah. Masih laku. Kamu belikan kemanapun, laku. Bisa menangkap, saudara? Maju ke depan, Jo. Kamu layak menerimanya. Kasih tepuk tangan, saudara. Tolong, nanti ajak anak-anak youth makan di kantin, bayari pakai uang ini. Kalau kurang, kamu tomboki dulu. Kasih tepuk tangan buat Jojo. Sekalipun tidak punya iman, tapi Yesus ternyata mengasihi orang yang kerasukan setan ini. Kenapa? Di mata Tuhan, dia berharga. Anda jauh lebih berharga. Karena Anda tidak sekedar manusia yang punya nilai, tapi Anda ditebus oleh darah Yesus. Itu alasan kenapa saya mengatakan hidup saya berharga, hidupmu berharga. Tidak peduli masa lalumu seperti apa, engkau dikasihi oleh Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Ingat, perikop ini berbicara tentang orang yang bahkan tidak punya iman. Tidak bisa punya iman, tapi mengalami pertolongan Tuhan. Maka sekarang kita loncat di perikop berikutnya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Sekarang kita loncat di perikop Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Mari kita baca ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang yang sakit kusta itu orang yang sangat menyedihkan. Tidak punya masa depan dan tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga sakit secara emosional. Kenapa bisa demikian? Dalam budaya Yahudi waktu itu, orang yang kusta dianggap najis dan mereka tidak bisa berkumpul layaknya orang normal. Jadi mereka akan diasingkan dalam sebuah perkampungan yang mana mereka hanya berkumpul dengan orang-orang kusta. Saudara-saudara, orang kusta, orang yang sangat menyedihkan, orang yang bahkan tidak punya masa depan. Tapi Anda lihat di sini, orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus. Sekarang coba tunjukkan ayatnya. Mari kita cermati ayat ini. Dan saya ingin Anda fokus, Anda perhatikan dengan baik apa yang dikatakan orang yang sakit kusta ini. Dikatakan seperti ini, "Tuan," di dalam ayat yang kedua, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat, Tuan mampu mentahirkan aku." Orang sakit kusta itu ngomong kepada Yesus, kalau Tuhan itu mau, Tuhan itu mampu. Oke? Orang sakit kusta ini yakin 100% bahwa Yesus mampu menyembuhkannya, mampu mentahirkannya. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu. Masalahnya adalah mau atau tidak mau. So, Anda bisa menangkap sesuatu? Bukankah kadangkala iman kita seperti orang yang sakit kusta ini? Kita tahu Tuhan mampu, tapi kita tidak yakin apakah Tuhan mau. Siapa yang percaya kalau Anda sakit, Tuhan mampu menyembuhkan Anda?
Yang percaya Tuhan mampu, katakan amin. Anda yakin Tuhan mampu menyembuhkan Anda? Cuma masalahnya seringkali kita berkata, kita berpikir, Tuhan aku yakin Engkau mampu. Engkau mampu menyembuhkan. Cuma masalahnya, apakah Engkau mau menyembuhkan? Siapa percaya Tuhan mampu menyediakan? Apapun yang Anda butuhkan, Tuhan mampu untuk menyediakan. Masalahnya adalah kita seperti orang yang sakit kusta. Kita tahu Tuhan mampu menyediakan, tapi kita tidak yakin apakah Tuhan mau menyediakan. Kita percaya Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Cuma masalahnya kita tidak yakin apakah Tuhan mau menolong kita. Coba pikirkan ini. Kalau orang yang kerasukan setan, orang yang bahkan imannya nol, karena sudah dirasuk setan tidak bisa buat apa-apa, itu pun ditolong oleh Tuhan. Perikop yang pertama tadi, setan saja minta dan Tuhan kabulkan. Apalagi Anda anak-anaknya. Ketika kita minta, kita percaya Tuhan mampu, sekaligus Tuhan mau untuk menolong kita. Jangan sampai kita kehilangan keyakinan kita bahwa Tuhan sesungguhnya Dia tidak hanya mampu, tapi Dia Tuhan yang juga mau. Semuanya dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala kita tergoda untuk kita berpikir ada orang-orang tertentu yang dispesialkan Tuhan, dan sementara saya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang hidupnya penuh dengan mujizat, sementara saya tidak pernah mengalami mujizat. Di hadapan Tuhan tidak ada anak emas dan anak kuningan. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Amin. Setan saja minta dikasih, apalagi Anda dan saya. Masalahnya adalah setan minta, makanya dikasih. Anda minta atau tidak? Mungkin Anda berkata, aku minta, tapi mungkin seperti orang kusta ini, aku minta. Tetapi kita mintanya penuh dengan keraguan. Jika Tuhan mau, Tuhan mampu mentahirkan aku. Hari ini singkirkan keraguan kita. Sebab Dia Tuhan yang mampu, sekaligus Dia Tuhan yang mau. Jadi sekarang imannya levelnya naik. Tadi orang yang kerasukan setan, imannya di level 0. Karena dia tidak bisa percaya, karena dia sudah dirasuk setan. Sekarang di perikop yang kedua ini orang sakit kusta, imannya sedikit lebih baik. Dia percaya Yesus mampu menyembuhkannya, cuma masalahnya tidak yakin. Bukankah iman penuh keraguan ini sering terjadi dalam hidup kita? Sekarang kita loncat ke perikop tentang angin ribut diredakan. Ayat 23. Saya bacakan buat saudara, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sekarang kita bicara iman daripada murid-murid Yesus. Mereka ini selama 3,5 tahun bersama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus, melakukan perjalanan bersama Yesus, pelayanan bersama dengan Yesus. Jadi tidak kurang-kurang mereka melihat mujizat, tidak kurang-kurang mereka merasakan mujizat, mereka tidak kurang-kurang mengalami mujizat. Dalam perjalanan ketika lihat pohon ara tidak berbuah, Yesus mengutuk pohon ara itu sehingga pohon ara itu kering. Mati saat itu juga murid-murid melihatnya. Ketika melihat orang banyak datang, mereka harus makan dan tidak ada makanan. Maka Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Bahkan sisa 12 keranjang. Mereka melihat, mereka mengalami juga. Tapi parahnya adalah murid-murid
selalu meragukan Yesus yang bahkan bersamanya setiap hari. Dalam kisah ini ketika mereka berada dalam satu perahu dengan Yesus, perahu itu dihempaskan angin tofan yang mengamuk dan mereka sangat ketakutan. Mereka bangunkan Yesus dan mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sampai Tuhan menegur ketidakpercayaan mereka. Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kita ini kadangkala seperti murid-murid ini. Setiap hari kita berada di rumah Tuhan. Setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita bersaat teduh. Setiap hari bahkan kita punya pengalaman mujizat dengan Tuhan. Tapi seringkali kita meragukan apakah Tuhan menolong kita. Spesial buat murid-murid. Kalau nanti Anda baca di dalam Matius pasal selanjutnya, kebetulan dalam program Bible Everyday saya sudah rekaman di Matius pasal yang tentang Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Ketika saya kemarin buat video Bible Everyday ini, saya merasa murid-murid ini imannya memang kebangetan, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-14 kalau tidak salah, itu Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Di pasal itu cerita tentang Yesus lakukan mujizat untuk 5.000 orang. Di pasal berikutnya, jadi selang waktunya tidak jauh, saudara. Mungkin kalau di dalam realita selang hanya beberapa hari, kembali dihadapkan situasi yang sama. Orang-orang mengejar Yesus, orang-orang cari Yesus, dan mereka sudah 3 hari dan mereka belum makan. Maka Yesus memberikan perintah yang sama, persis dengan perintah yang diberikan ketika berhadapan dengan 5.000 orang. Cuma masalahnya kali ini, masalahnya lebih mudah, karena cuma 4.000 orang. Yesus kasih perintah kepada murid-murid, kasih makan mereka. Tapi lagi-lagi murid-murid tidak percaya. Mereka masih tanya kepada Tuhan, di mana kita bisa mendapatkan roti untuk orang sebanyak ini? Dan lagi-lagi Yesus harus melakukan mujizat buat mereka. Sehingga untuk memberi makan 4.000 orang ini, akhirnya Yesus buat mujizat berkelimpahan, masih sisa 7 bakul. Ingat, hanya selang beberapa hari mereka masih tidak percaya. Padahal masalahnya sama, pergumulannya sama, bahkan pergumulannya lebih ringan. Dalam hidup ini bukankah kita juga sering mengalami pengalaman mujizat dengan Tuhan? Kalau yang sakit parah saja Tuhan tolong, kenapa untuk flu kita meragukan apakah Tuhan tolong? Yang cancer Tuhan bisa tolong? Yang flu apakah Tuhan bisa tolong? Yang sakit di mana dokter memvonis operasi dan Tuhan bisa tolong. Kalau sakit biasa apakah Tuhan bisa tolong? Bisa ditolong. Tetapi iman kita ini loh, seperti murid-murid naik turun. Padahal sudah bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Murid-murid loh, bersama-sama dengan Yesus. Coba kalau kita mundur sebentar. Kalau setan saja minta dan dikasih oleh Yesus. Kalau orang kusta saja yang mungkin baru kali pertama ketemu dengan Yesus, minta dikabulkan oleh Yesus, dijadikan tahir. Kali ini murid-murid kalau minta dikasih Tuhan enggak? Kalau murid-murid ada sedang dalam masalah, Tuhan tolong enggak? Kalau sampai enggak yakin betapa miskinnya iman daripada murid-murid Yesus. Saya kasih contoh, saudara. Seringkali dalam banyak hal saya cerita tentang kehidupan kami, bagaimana ketika karyawan kami sedang ada dalam masalah. Kadang-kala dalam perjalanan naik mobil bersama dengan anak kami, bersama dengan Brian, seringkali saya cerita. Bukan bermaksud apa-apa, tapi kadang-kala saya ingin menularkan bahwa kita dengan karyawan, kalau mereka memang butuh ditolong, kita harus tolong. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, kita harus lakukan buat mereka.
Karena mereka juga orang bagian yang terdekat dalam kehidupan kami. Kadang-kala kami menceritakan karyawan ini sedang punya masalah ini, dan kami tolong. Kami rela mengeluarkan apa yang menjadi bagian kami untuk menolong dia. Sekarang kalau saya tanya kepada Brian, kira-kira kamu yakin enggak kalau kamu sedang punya masalah, papa, mama kamu pasti menolong kamu? Kamu masih punya uang hari ini? Apakah dompetmu bokek hari ini? Enggak. Kalau kamu kehabisan uang, kamu minta papa mama, dikasih atau enggak? Kamu ragu enggak? Jika papa mau, kan kayak orang Sikusta ini ya. Saya yakin Brian tahu papa mamahnya mestinya punya uang. Banyak sedikit itu relatif, saudara. Yang penting untuk warmindo cukuplah. Papa mama mampu untuk beri kamu. Tapi masalahnya kamu percaya enggak? Papa mama mau beri ke kamu. Yakin. Kenapa yakin? Karena kalau untuk karyawan saja, kami mau. Apalagi untuk anak sendiri. Anda bisa menangkap sesuatu enggak? Itu loh Bapa kita di sorga. Anda anak-anaknya. Anda sangat spesial. Enggak peduli masa lalu kita. Enggak peduli betapa berdosanya kita di waktu lalu. Semenjak kita memutuskan percaya Yesus, Alkitab berkata, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Anda minta sesuatu, asalkan yang Anda minta itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya. Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti memberikan apa yang Anda minta. Amin, saudara. Amin. Mau minta, berani minta, yakin ketika kita minta Tuhan pasti tolong. Miliki iman seperti seorang anak kecil kepada bapaknya. Kita lihat kan, iman levelnya naik terus. Sekarang kita lihat perikop terakhir. Masih di pasal yang sama, pasal yang ke-8. Sekarang perikop tentang Yesus menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Baca di ayat yang ke-5. Ini ceritanya berbeda lagi. Sungguh menarik, satu pasal ternyata menceritakan banyak mujizat, tapi juga sekaligus menceritakan banyak level iman. Ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Baca sama-sama ayat ke-10, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Stop. Sampai Yesus pun heran, sampai Yesus pun terkagum-kagum, sampai Yesus pun kasih perhatian khusus kepada perwira ini, khususnya kepada iman dari perwira ini. Lanjutkan, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, berkata kepada orang banyak, Yesus itu tahu kalau ada orang yang memang patut dipuji, patut diapresiasi. Yesus juga tidak pelit untuk memuji dan mengapresiasi. Langsung di depan banyak orang, Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, berkata kepada murid-muridnya, berkata kepada orang-orang Israel pada waktu itu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kenapa? Yang buat Yesus kagum, karena orang ini bukan orang Israel.
Dia ini orang Romawi, dia perwira di Kapernaum. Orang Romawi, orang asing, tapi imannya kepada Yesus sungguh besar. Ketika Yesus hendak menyembuhkan hambanya, perwira ini berkata, tidak perlu Tuhan datang, cukup katakan saja, maka hambaku pasti sembuh. Ini iman yang besar, karena Yesus mengatakan iman sebesar ini. Garis bawahi iman sebesar ini. Berarti iman itu ada levelnya. Orang yang kerasukan setan tidak punya iman. Orang yang sakit kusta punya iman, tapi imannya ini kecil. Murid-murid setiap hari bersama dengan Yesus, tapi imannya bercampur dengan keraguan dan kebimbangan. Tapi perwira di Kapernaum ini imannya besar. Jadi orang Kristen kadang-kala salah kaprah ketika mentafsirkan iman sebesar biji sesawi. Beberapa orang Kristen berkata, nggak perlu iman gede, iman kecil saja cukup. Iman sebesar biji sesawi itu cukup. Karena biji sesawi kecil, maka banyak orang berkata, nggak perlu iman yang gede, iman kecil saja cukup. Kalau Anda teliti membaca kisah Injil, di mana ketemu iman yang besar, Yesus langsung mengatakan, besar imanmu. Lihat ketika seorang perempuan sakit 12 tahun pendarahan. Dan perempuan ini datang menjamah jubah Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, hai ibu, besar imanmu. Wanita ini sembuh. Untuk memegahkan perkara-perkara besar, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, Anda butuh iman yang besar. Mungkin pertanyaannya menjadi seperti ini. Kalau memang butuh iman yang besar, kenapa yang tidak punya iman, yang kerasukan setan, ditolong dan disembuhkan? Kalau memang harus punya iman yang besar, kenapa orang yang sakit kusta, imannya nanggung, juga disembuhkan? Murid-murid imannya juga nanggung, Tuhan tolong. Lalu kenapa mesti punya iman yang besar? Itu kan jadi pertanyaan. Saya ingin menjawabnya seperti ini, karena saya pernah mendengar pertanyaan seperti ini. Apalagi terkait dengan iman sebesar biji sesawi. Yesus kasih perumpamaan iman sebesar biji sesawi itu bukan mencontohkan kamu cukup punya iman kecil saja. Bukan itu poinnya. Kenapa biji sesawi? Biji sesawi itu iman dengan penggambaran benih yang paling kecil di antara pohon-pohonan yang ada. Tapi kalau dia ditanam dan dia bertumbuh, dari benih yang sangat kecil ini akan tumbuh pohon yang sangat besar dan tinggi. Bahkan Injil sendiri menulis nanti burung-burung pun akan bersarang di atasnya. Ini sebetulnya bicara soal iman yang bertumbuh. Lalu kemudian ini juga bisa bicara soal Yesus ingin kebergantungan kita kepada Tuhan dan kasih karunia Tuhan lebih daripada iman kita. Maksudnya seperti apa? Kasih Tuhan kepada kita itu lebih daripada iman kita. Tuhan mengasihi kita, melakukan mujizat kepada kita yang terutama karena dia mengasihi kita. Bukan semata-mata karena iman kita. Kalau semata-mata karena iman kita, nanti kita akan jadi orang yang menyombongkan iman kita. Saya akan pelan-pelan supaya Anda paham, karena ini bagian yang seringkali jadi kontradiktif dan membingungkan banyak orang. Kita tahu kita harus punya iman yang besar. Tetapi kenapa Yesus juga melakukan mujizat buat mereka yang ragu-ragu? Maka jawabannya adalah seperti ini. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada apakah kita punya iman atau tidak. Saya tanya kepada Anda, bukankah
seringkali dalam titik tertentu dalam hidup kita, kita seolah bahkan tidak punya iman, apakah Tuhan bisa tolong kita. Anda pernah punya pengalaman situasi seperti itu enggak? Jujur, bukankah kadangkala Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan dalam kedalaman hati ini kita ragu, apakah Tuhan tolong kita. Kita ragu, apakah Tuhan bisa sembuhkan sakit kita. Kita tidak hanya ragu, kadangkala kita bahkan tidak percaya. Sejujurnya saya seringkali mengalami hal itu. Ketika mendoakan orang yang sakit misalnya. Ini bongkar-bongkaran rahasia pendeta, saudara. Sejujurnya saya tidak selalu yakin apakah doa saya menyembuhkan dia atau tidak. Kadangkala saya juga ragu. Kalau penyakitnya flu pilek, batuk, saya yakin, saudara. Yang penting istirahat ya, makan yang hangat-hangat, yakin saya. Tapi kalau penyakitnya serius, suruh mendoakan. Sejujurnya dalam hati kadangkala saya ragu. Tapi seringkali saya mendengar orang itu juga mengalami mujizat. Apakah karena doa saya? Enggak, doa saya aja ragu kok. Kenapa mengalami mujizat? Karena Tuhan mengasihi orang itu. Bahkan lebih daripada iman yang mendoakan. Anda bisa menangkap poinnya. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada iman kita. Makanya Roma menulis seperti ini. Ada waktu di mana bahkan kita tidak bisa berdoa. Tapi Roh Kudus menolong kita untuk kita berdoa. Saya tahu ada waktunya di dalam hidup yang mana kita dihadapkan dengan kesulitan. Yang bahkan kita sudah tidak tahu Tuhan aku harus berdoa seperti apa. Tuhan aku tidak tahu aku harus bagaimana. Bahkan kita di titik keraguan yang besar kepada Tuhan. Tapi yakinlah Tuhan mengasihimu lebih daripada imanmu. Jika demikian, tidak perlu iman besar. Setuju enggak? Yang setuju katakan amin. Lah iman besar kecil aja ditolong, sama-sama ditolong. Lah ngapain kita punya iman besar? Tapi kalau Yesus memuji perwira Kapernaum dengan berkata, besar imanmu. Berkata kepada ibu yang sakit pendarahan 12 tahun, hai ibu besar imanmu. Berkata kepada 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh dan menurunkan dari atap dan berkata besar imanmu. Berarti yang dikehendaki Tuhan adalah iman yang besar. Ada waktu di mana kita memang seolah tidak tahu lagi harus buat apa. Ada keraguan dan Tuhan tolong. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk iman kita tidak bertumbuh. Kalau Anda ingin perkara-perkara yang besar terjadi, Anda dan saya harus punya iman yang bertumbuh, iman yang besar. Bagian terakhir sekarang, lalu bagaimana supaya kita punya iman yang bertumbuh dan iman yang besar? Bagaimana kita punya percaya yang teguh dan kuat di dalam Tuhan? Sesimpel ini, sebelum Anda mengenal, Anda tidak mungkin percaya. Anda percaya karena Anda mengenal. Saya yakin ketika Anda mungkin turun dari terminal, tiba-tiba ada seorang mendatangi Anda dan menawarkan, mau Mbak saya antar? Saya tanya kepada Anda mau? Pria tidak dikenal dengan mobil yang cukup bagus, tiba-tiba buka pintunya dan melambaikan tangannya kepada Anda, ayo masuk, aku akan antar kemanapun Anda pergi. Siapa yang mau? Tolong angkat tangan. Mobilnya bagus, pasti Anda akan diantar. Cuma pertanyaannya, Anda diantar kemana? Gitu kan? Anda mau? Enggak mungkin mau. Kenapa enggak mau? Anda enggak kenal. Tapi kira-kira kalau Anda kenal, Anda turun dari terminal, saya dan Ibu Gembala lewat, hujan-hujan kasihan. Kemudian kami buka jendela, ayo masuk. Anda masuk enggak? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Itu namanya lupa ingatan saudara. Gembala sendiri Anda mesti kenal. Dan ketika kami menawarkan Anda mesti masuk. Anda percaya, enggak ragu lagi.
karena kenal. Dan supaya kenal, Anda harus mengenal. Anda harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengenal. Berarti kalau Anda supaya punya iman yang teguh, percaya yang teguh, Anda harus mengenal Tuhan lebih dalam. Anda harus mengenal Tuhan lebih intim. Anda harus kenali hatinya. Anda harus kenali kehendaknya. Supaya apa? Supaya ketika Anda berdoa tidak terjadi sesuatu. Anda kenali hatinya. Bukan Anda lebih percaya dari apa yang Anda lihat. Situasi yang berat itu, situasi yang tidak menyenangkan itu yang mengendalikan hidup Anda. Sebaliknya Anda akan percaya, hatimu lebih percaya daripada apa yang dilihat oleh matamu. Mari kenali Tuhan. Kenali Tuhan bukan dari kata orang, tapi kenali Tuhan lebih dalam. Sekarang pertanyaannya, gimana saya bisa kenali Tuhan? Tidak ada pilihan lain kecuali Anda harus membangun manusia roh Anda. Disiplinkan diri Anda. Disiplin diri untuk bersaat teduh. Disiplinkan diri untuk berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Hari ini kita belajar tentang level iman menghadapi badai hidup. Saya berdoa kita semuanya berada di level seperti iman perwira Kapernaum. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.